Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Reza. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi dari Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menerangkan dari mata pelajaran akidah akhlak tentang memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Berikut video yang akan saya paparkan dari materi tersebut. Check this out. Baik adik-adik sekalian, dari materi yang pertama itu ada aliran Khawarij. Khawarij ini merupakan aliran yang pertama muncul dalam hasanah sejarah keislaman kita ya. Aliran ini juga muncul ketika terjadi peperangan Siffin pada abad ke-1 Hijriah atau ke-8 Masehi. Yaitu peperangan ini terjadi karena Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini merebutkan kekuasaan pada saat itu. Dan juga Khawarij ini juga dapat diartikan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Meskipun awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya, golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau hakim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Bisa disebut tahkim ini seperti menyelesaikan masalah tanpa kepengadilan, seperti itu. Berikut tokoh-tokoh Khawarij itu ada Nafi bin Al-Azraq, Ziyad Al-Ashfar. Yang kedua itu ada Abi Baihas Al-Haisham bin Sabir, dan yang ketiga itu Najidah bin Atiyah, dan yang keempat itu ada Abdullah bin Ibadah Al-Murri. Berikut adalah ajaran Khawarij. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Di sini tidak saya cantumkan ya Arabnya, itu langsung ke artinya. Di sini disebutkan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk pada Al-Quran. Di sini juga saya garis bawahi dan saya beri tanda merah karena ini sangat penting bagi kalian semua. Dasar pemikiran Khawarij ini yang paling menonjol adalah bahwa pelaku dosa besar tergolong orang kafir. Sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang yang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij. Sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Di samping itu juga mereka memiliki pemikiran khas tentang iman, yaitu iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejalan dengan definisi tersebut, maka orang beriman yang tidak mengamalkan ajaran agamanya termasuk itu dosa besar bagi mereka, dan mereka termasuk orang golongan kafir juga. Berikutnya itu ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriah. Aliran ini juga disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan juga, dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kerak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir. Dan juga mereka memilih bersikap irja, yakni menunda keputusan tentang siapa yang bersalah. Menurut mereka, biarlah Allah yang sendiri yang memutuskan siapa yang bersalah dalam persidangan tersebut. Dan juga di sini disebutkan tokoh-tokoh Murji'ah pada masanya. Di situ ada yang pertama Jaham bin Abi Sufwan, Abu Hasan al-Salih. Dua, Mudatil bin Sulaiman. Ketiga, Yunus al-Samiri. Berikut ajaran Murji'ah.
Orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir. Karena mereka masih berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah Allah dan Rasul-Nya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul-Nya. Allah itu ada Tuhannya. Al-Quran sebagai pedomannya dan juga rukun iman itu sebagai rukun iman dari mereka. Adapun masalah tempat ketika di akhirat, apakah masuk surga atau neraka, atau masuk neraka dulu baru masuk surga, ditunda sampai keputusan akhirnya dari Allah, itu tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelaku dosa besar juga berharap agar mau bertobat dan berharap pula taubatnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang beriman walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Mereka memandang keimanan itu sesuatu yang ada di hati dan hanya diketahui dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan yang ketiga itu ada aliran Syiah. Yang pasti teman-teman tahu lah Syiah ya. Syiah ini dia lebih mengagungkan Ali. Kata Syiah juga memiliki di sini, kata Syiah memiliki arti sahabat atau pengikut. Aliran ini muncul berawal dari peperangan Siffin, yaitu orang-orang yang masih setia terhadap Khalifah Ali. Sedangkan yang dimaksud aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut aliran ini, orang yang paling berhak menduduki jabatan Khalifah setelah Rasulullah wafat adalah anak keturunan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Syiah di sini dianut oleh sekitar 20% dari umat Islam dewasa, tersebar di negara Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, bekas negara Uni Soviet, serta beberapa negara Amerika dan Eropa. Dan juga berikut tokoh-tokoh Syiah, itu ada Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan bin Ali, ketiga Husain bin Ali. Hasan Husain ini adalah cucu Nabi ya, anak dari Ali dan istrinya Fatimah Tuz-Zahrah. Yang keempat itu ada Ali bin Husain Zainal Abidin. Yang keempat Muhammad Al-Bakir. Yang keenam itu ada Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh itu Musa Al-Kazim. Selanjutnya Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Muntazar. Ajaran Syiah di sini saya mengambil yang penting saja ya. Syiah berkeyakinan bahwa Ali yang paling tepat menjadi imam sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di sini juga Ali adalah guru yang ulung. Ulung itu ya yang lama lah, bisa dibilang ulung, yang pengetahuannya itu tinggi lah ulung. Ali yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi. Bahkan Syiah menganggap Ali itu seorang imam yang maksum. Mungkin maksum itu ada yang tahu ya, nanti bisa saya jelasin yang ingin bertanya. Orang Syiah juga di sini menganggap bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan bagian dari akidah. Iman kepada imamah merupakan salah satu rukun iman yang harus mereka penuhi. Di dalam aliran Syiah muncul beberapa sekte, yaitu sekte Kaisaniyah, sekte Zaidiyah, dan sekte Imamiyah. Dan juga di sini ada aliran Jabariyah yang keempat ya. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang artinya memaksa. Aliran Jabariyah muncul bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Kemunculan dua aliran ini merupakan akibat tindakan kekejaman dan kesemewengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya itu ada di aliran yang pertama. Hanya kedua aliran tersebut memberikan reaksi yang berbeda. Di sini, aliran Qadariyah memberikan reaksi menentang dan menyerang, sedangkan aliran Jabariyah justru sebaliknya, yaitu pasrah, menyerah, dan mengembalikannya segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kondisi semacam ini yang dimanfaatkan oleh Muawiyah sebagai pembenar segala tindakan politiknya. Isu seperti ini juga yang diambil dan digunakan Muawiyah untuk membenarkan semuanya tindakan, bahwa semua yang telah mereka lakukan itu juga karena kehendak Allah.
Di sini ada tokohnya juga, itu ada dua, Wad bin Dirham, Jaham bin Safwan, 131 Hijriah.